Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, guru honorer seluruh Indonesia, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan dan perlu saya klarifikasi bahwasanya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen sekaligus Sekretaris Ditjen GTK Kemendikbudristek Ibu Profesor Nunu terkait apa yang menjadi penyampaian beliau, informasi apapun yang beredar saat ini memang belum resmi dinyatakan dari pihak Panselnas ataupun dari Kemendikbudristek. Kiranya bagi semuanya bisa bijak di dalam menyikapi hal tersebut, sesuatu yang beredar di dunia pendidikan tentunya khususnya, dan apa yang sudah disampaikan oleh beliau berdua termasuk perlu kita perhatikan bersama agar kita tidak salah di dalam menerima sebuah informasi. Yang mana informasi sudah beredar dengan adanya pemberitaan terkait dengan afirmasi, salah satu contoh untuk teman-teman cerdik 100%, kemudian teman-teman K2 yang awalnya 10% menjadi 25%, kemudian teman-teman usia 35 plus yang awalnya 15% menjadi 30%. Sekaligus ada afirmasi penambahan dari masa kerja yang sudah ada klasifikasi untuk pembagian masa kerja yang sudah dilaksanakan. Salah satunya dengan bunyi masa kerja 3-5 tahun ini diberi afirmasi 15%, kemudian 6-10 tahun afirmasinya 30%. Sedangkan untuk masa kerja 11-15 tahun kiranya diberi afirmasi 45%, dan sekaligus masa kerja 16 tahun ke atas afirmasinya 100%. Ini merupakan informasi belum resmi memang dari pihak Panselnas ataupun dari pihak Kemendikbudristek. Tetapi itu juga perlu diakui bahwasanya dalam hal ini merupakan sebuah usulan yang sudah dilayangkan oleh teman-teman honorer, baik itu melalui petisi yang sudah diharapkan mencapai 100.000 petisi itu, dan juga di samping itu ada penambahan pengemasan dalam bentuk usulan. Nah, maka dari itu sudah benar apa yang disampaikan oleh Bapak Suharmen sekaligus Ibu Profesor Nunu, itu masih belum benar secara resmi oleh pihak Panselnas ataupun Mendikbudristek belum disampaikan. Tetapi juga boleh dikatakan benar karena memang benarnya itu adalah keberadaan sebuah usulan dari bawah gitu. Salah satunya nanti saya bisa sampaikan, saya bisa tunjukkan apa yang menjadi usulan dari Bupati Tegal, juga apa yang menjadi usulan dari DPRD Kabupaten Pasuruan, di mana suratnya usulan-usulan tersebut penambahan afirmasi itu disampaikan ke Menpan RB. Contoh suratnya sebagai berikut, mohon diperhatikan. Baik Bapak Ibu sekalian honorer seluruh Indonesia, ini perlu saya sampaikan surat yang sudah dilayangkan oleh Bupati Tegal kepada Menpan RB tertanggal 23 September 2021. Surat ini terkait perihal penyampaian aspirasi, yang ini tentunya juga sebagai bukti. Kurang lebih isinya menindaklanjuti surat Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer non kategori 35+ GTK HNK 35+ Kabupaten Tegal tertanggal dengan nomor surat
17 garing GTK NK 315 garing Tegal garing 9 garing 2021 tanggal 16 September 2021 yang sudah dilayangkan, sekaligus surat yang datangnya dari DPD Forum Honorer Non K2 Kabupaten Tegal terkait adanya ambang batas. Kurang lebih isi suratnya sebagai berikut. Perinciannya, peserta tahap 1 dengan jumlah 2.284, kemudian yang memenuhi passing grade 97 atau 4,2%. Sedangkan yang bertiga tidak memenuhi passing grade sejumlah 2.187 orang atau 95,8%. Nah, dengan inilah sebagai dasar dibunyikan sehubungan dengan hal tersebut melalui surat ini kami teruskan aspirasi GTK NK 315 Tegal dan Forum Honorer Non K2 sebagai berikut. Yang pertama, Kemenpan RB supaya menurunkan nilai ambang batas atau passing grade seleksi kompetensi P3K guru tahun 2021. Ini permohonannya yang pertama. Kemudian kita bisa melihat yang kedua, peserta seleksi kompetensi PPPK guru tahap 1 yang mendaftar di sekolah lain karena tidak ada formasi di sekolah induknya dan memenuhi nilai ambang batas tetapi tidak lulus seleksi kompetensi tahap 1 supaya langsung dinyatakan lulus seleksi kompetensi tahap 2 dan ditempatkan di sekolah induk masing-masing. Nah, ini ada bunyi yang poin kedua terkait dengan teman-teman yang tidak memenuhi nilai ambang batas. Kemudian yang ketiga, perhatikan Kemenpan RB memberikan tambahan afirmasi 30% atau senilai 150 poin bagi peserta seleksi kompetensi PPPK guru yang sudah berusia 35 tahun ke atas dan memiliki NUPTK. Itu yang ketiga. Kemudian poin keempat, Kemenpan RB memberikan afirmasi 5-10% kepada peserta seleksi kompetensi PPPK guru yang memiliki akta 4. Nah, ini ada permohonan terkait dengan akta 4 di poin nomor 4. Sedangkan nomor 5, Kemenpan RB memberikan afirmasi kepada peserta seleksi kompetensi PPPK guru yang memiliki masa kerja sesuai data Dapodik dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, 1-5 tahun masa kerja, afirmasinya 20%. Kemudian yang kedua, 6-10 tahun masa kerjanya dengan afirmasi 30%. Masa kerja 11-15 tahun 40%. Masa kerja 16 tahun ke atas 50%. Nah, ini yang menjadi usulan dari Bupati Tegal untuk memperjuangkan apa yang menjadi suara teman-teman GTK-NK di Tegal sekaligus dari Forum Honorer Non K2 di Kabupaten Tegal juga. Sudah resmi suratnya ditandatangani Bupati Tegal yang dilayangkan ke Menpan RB. Nah, ini sudah jelas tanda tangannya sudah nampak ini, sekaligus tembusan ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Yang kedua, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Yang ketiga, tembusannya kepada Ketua GTK NK 315 Kabupaten Tegal. Yang keempat, ditujukan kepada Ketua DPD Forum Honorer Non K2 Kabupaten Tegal. Nah, ini semoga bisa menjadi dasar kita semuanya Bapak Ibu terkait adanya pemberitaan afirmasi. Ini bisa saya sampaikan klarifikasi. Yang pertama, surat yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Tegal.